Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin mu'minin ba'da an kanat fi murtatimatin fil jahalat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyiduna wa habibuna wa qurratu a'yunina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Barangkali saya minum ada 50 cangkir, tapi tidak habis-habis teko yang kecil ini. Dia pun berkata, kalau kau minum satu laut pun saya akan datangkan di teko kecil ini. Dia bilang, satu dunia isinya ada di dalam peti saya. Semua orang tidak bakal berani tidur di sana. Tetapi saya yakin Nabi tidur 15 tahun berani. Karena Nabi punya niat yang kuat. Saya punya niat pula yang kuat. Mati hidup, apa kata Allah? Saya tidur di dalam gua Hira. Tapi pakaiannya putih, tidak ada di dunia ini. Dengan nur dia punya muka. Kasih senyum kepada saya. Saya cari guru, ketemu guru di hutan Kalimantan. Asik-asik saya bercakap sama dia, dia melompat di Sungai Mahakam. Hilang 2 hari 2 malam. Saya tunggu, tidak mau pergi saya. Ingin membuktikan kebenaran ilmu Allah, ilmu Nabi Muhammad, ilmu yang dibawa oleh aulia-aulia itu. Keluar dia dari Sungai Mahakam, bawa satu cancang korma. Dia bilang, saya pulang dari Makkah, ini korma makan. Tapi hati sanubari, hati nur yang diciptakan oleh Allah. Hati ini mempunyai kuasa untuk harus beribadat, untuk harus berzikir. Kemudian roh di dalam tubuh manusia ataupun di luar tubuh manusia ada roh, maka manusia ini jadi hidup. Roh ini juga harus beribadat kepada Allah. Kemudian kita mempunyai mata. Mata dikatakan bisa melihat, bukan mata ini yang melihat itu, tapi rahasia Allah yang ada di dalam mata, maka mata ini bisa melihat. Bukti, kalau kita kasih keluar mata, taruh di atas meja, mata itu tidak bisa melihat apa-apa. Makanya ada orang buta matanya, tetapi dia bisa melihat. Karena yang melihat adalah sebenarnya rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Rahasia ini juga menjadi tanggung jawab Allah. Dia harus beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ulama tarekat membagi 4 macam zikir. Untuk ibtidak, untuk permulaan kita mengenal Allah, dibagi kepada 4 zikir. Lidahnya harus berzikir, disebut zikrul lisan. Oleh Al-Imam Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tarekat beliau Naqsyabandiyah dan Qadariyah, selesai sembahyang fardu, bacalah la ilaha illallah 165 kali. Lidah berzikir, la ilaha illallah. Karena susahnya manusia untuk menghilangkan atau melenyapkan tubuhnya, ulama tarekat memberi pelajaran supaya digerakkan bentuk la itu di dalam tubuhmu, agar tubuhmu itu tidak ada lagi kecuali yang ada hanya Allah. Makanya digerakkan dari kanan ke kiri seperti bentuk la ilaha illallah. Jadi la itu yang menghilangkan segala. Jangankan alam, tubuh pun tidak ada lagi. Yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan lisan. Tapi hati berkata, Allah. Di mana itu hati? Ada 2 jari di bawah susu. Kapan baru hati bisa berzikir kepada Allah? Kalau nafsu kita sudah lenyap, sudah hilang. Ulama tarekat memberi pelajaran untuk berlatih diri supaya bisa hilang ini nafsu. Nafas yang dihirup ini diberhentikan. Tarik itu nafas.
ditahan di dalam dada. Kemudian kita punya hati yang 2 jari di bawah susu tadi, supaya berzikir Allah, Allah, Allah. Dengan rasa kita perintahkan dia berzikir. Lidahnya lebih lancar daripada lidah ini untuk berzikir. 1 kali kita tahan nafas, miliaran dia punya zikir. Inilah yang sebenarnya ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Baru kita bisa menandingi malaikat, dia punya ibadat. Baru kita itu dianggap oleh Allah, ini betul hambaku yang berzikir padaku. Kalau hanya zikir 165 kali, ini tidak berarti sama sekali karena ini urusan syariat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya 165 kali dicatat oleh Jibril, oleh malaikat. Tapi kalau orang punya tarekat, dia berzikir dengan hatinya. 1 kali dia tarik, dia tahan itu nafas. Hatinya berzikir miliaran. Makanya Nabi bersabda, at-tafakkuru sa'ah afdalu min ibadati sittina sanah. Kau duduk sejenak, menzikirkan kau punya hati, berpikir dan ingat Allah. 1 sejenak seperti ibadat 60 tahun ibadat syariat. 1 kali duduk, 1 kali tahan nafas seperti ibadat 60 tahun ibadat syariat. Seorang sembahyang sujud ruku 60 tahun hanya 1 kali duduk orang tarekat, 1 kali tahan nafas orang tarekat, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu wajib belajar ilmu tarekat itu. Wajib orang itu masuk tarekat. Kemudian roh juga tadi harus dia beribadat kepada Allah. Roh juga tidak mau berzikir selagi udara ini keluar masuk di dalam kita punya tubuh. Yang membawa kita jadi punya nafsu di dalam segala urusan hidup. Nafsu, roh ini kita tahan di dada. Tahan. Peredaran darah di dalam tubuh ini berzikir. Apa zikir dia? Hu. Dari kalimat Allahu, hu Allah. Makanya ada dengar di masjid-masjid. Hu Allah. Ini zikirnya roh. Tadi sudah ditahan. Itu. Kemudian rahasia. Kuping harus sembahyang. Mata harus sembahyang. Mulut harus sembahyang. Kaki tangan harus sembahyang. Perut harus sembahyang. Semua harus sembahyang. Di mana rahasia? Di belahan tulang rusuk. Pas di tengah ini. Juga baru dia bisa berzikir, nafas harus ditahan. Supaya rahasia ini berbunyi, miliaran zikirnya kepada Allah SWT. Ini ibadat yang seperti 60 tahun itu. Apabila hati tadi, rahasia tadi, roh tadi, sudah kita bisa tundukkan, ini kita bawa untuk sembahyang kepada Allah. Allahu Akbar. Lidahnya mengucap Allahu Akbar. Hatinya mengucap Allahu Akbar. Rahasianya mengucap Allahu Akbar. Rohnya semuanya mengucap Allahu Akbar. Baru namanya sembahyang itu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi belum bisa menjalankan ini, tidak bisa khusyuk. Pasti kacar-kacir sembahyang kita kepada Allah. Nanti ada yang berkata, oh kita tahu artinya saja sudah khusyuk. Itu bukan ilmu itu. Tidak ada Nabi mengajar demikian. Makanya harus belajar tarekat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala setelah saya pulang nanti, guru-guru yang ada yang saya beat ini malam bisa melanjutkan pelajaran tarekat ini untuk diturunkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau masuk tarekat saya, tarekat Naqsyabandiyah Qadariyah. Sebenarnya tarekat ini sudah ada di sini, yaitu pula lah tarekat. Cuma saya datang mentakkidkan supaya ada Syekh Mursyid at-Tarekah. Saya menerima tarekat ini adalah dari guru saya yang mengangkat saya sebagai mursyid. Yang silsilahnya, insya Allah, kalau cukup nanti dibagi. Kalau belum cukup, ibu-ibu dan bapak-bapak boleh fotokopi. Atau nanti kalau datang liwat-liwat pertapis, boleh minta di sana. Guru yang memberikan irsyad untuk tarekat Naqsyabandiyah Qadariyah ini adalah guru saya yang bernama Syekh Musleh di Meranggen, Semarang. Syekh Musleh Meranggen di Semarang menerima dari Syekh Abdul Karim. Beliau asal dari Banten, tapi bertinggal di Makkah. Syekh Abdul Karim menerima dari Syekh Ahmad Khatib Sambas dari Sumatera. Juga mereka adalah tinggal di Makkah. Ini orang-orang yang hebat. Yang diterima dari Syamsuddin. Yang diterima dari Syekh Muhammad Murad. Yang diterima dari Syekh Abdul Fattah.
yang diterima dari Syekh Utsman, yang diterima dari Syekh Abdul Rahim, yang diterima dari Syekh Abi Bakar, yang diterima dari Syekh Yahya, yang diterima dari Syekh Hisamuddin, yang diterima dari Syekh Waliuddin, yang diterima dari Syekh Nuruddin, yang diterima dari Syekh Syarafuddin, yang diterima dari Syekh Syamsuddin, yang diterima dari Syekh Muhammad Al-Hattaki, yang diterima dari Syekh Abdul Aziz, yang diterima dari Syekh Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang diterima dari Syekh Abi Said Al-Mubarak Al-Makhzumi, yang diterima dari Syekh Abil Hasan Ali Al-Hakkari, yang diterima dari Syekh Abil Faraj At-Turtusi, yang diterima dari Syekh Abdul Wahid At-Tamimi, yang diterima dari Syekh Abi Bakar Ash-Shibli, yang diterima dari Syekh Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi, Imam Junaid, yang diterima dari Syekh Sri As-Sagati, yang diterima dari Syekh Ma'ruf Al-Karhi, yang diterima dari Syekh Abil Hasan Ali bin Musa Ar-Ridha, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diterima dari Syekh Musa Al-Kadhim, anak daripada Sayyidina Syekh Imam Ja'far As-Sadiq, yang beliau terima dari ayahnya yang bernama Al-Imam Muhammad Al-Bagir, yang diterima dari ayahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin, yang diterima dari ayahnya yang bernama Sayyidina Al-Husain, yang diterima daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang diterima dari Sayyidil Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diterima dari Sayyidina Jibril alaihi salam, yang diterima dari Rabbil Arbab wa Mu'tigir Rigab huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini silsilah tarekat yang saya terima dari guru saya, yang langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diterima dari Sayyidina Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya tidak ragu di dalam menyampaikan ajaran Allah, tidak ragu di dalam menyampaikan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena saya mempunyai pegangan guru-guru yang harus bertanggung jawab kepada saya yang telah mempelajari ilmu mereka itu. Makanya saya minta kepada bapak-bapak dan ibu-ibu supaya juga memiliki guru-guru ini, supaya kita tetap mempunyai hubungan sambungan sampai tali hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat tangan guru-guru kita, lewat ilmu guru-guru kita, supaya kita dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahana ya rabbal alamin, antubarik lana fi hayatina wa mamatina wa amitna ala husnil khatimah bi barakati rasulikal karim wa bi jahi nabikal amin, antarhama abaana wa ummahatina wa jaddana wa jaddatina wa li sairi ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, guru yang memberikan ijazah kepada saya untuk supaya di depan rumah punya pohon uang, amalannya cuma selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 400 kali sesudahnya sholat isya. Jadi habis sholat isya, habis makan habis semuanya apa, ambil tasbih, baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. 400 kali, nanti dimudahkan semua urusannya, dimudahkan rizkinya, seperti punya pohon uang di depan rumah, akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ijazahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam ini, dan yang mendengar boleh memberikan ijazah itu kepada teman-temannya yang tidak hadir di tempat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.